Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD terkait penataan tenaga honorer pasca disahkannya Undang-Undang tentang aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh. Rekan-rekan sekalian, berbicara mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023, pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Menko Polhukam Mahfud MD pun mengangkat bicara terkait dengan persoalan tenaga honorer ini. Diketahui bahwa salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 yakni tentang penyelesaian persoalan tenaga honorer yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K. Semula Mahfud MD mengatakan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah disahkan pada rapat paripurna 3 Oktober yang lalu itu diyakini akan mengakhiri persoalan tenaga honorer di Indonesia. Mahfud MD pun menyebutkan bahwa perekrutan tenaga honorer di berbagai daerah yang tidak bisa dibendung selama ini cukup membuat anggaran pemerintah kewalahan. Ia menyebutkan bahwa baru-baru ini kita membuat undang-undang pembaruan undang-undang ASN untuk menstop masalah ini agar tidak ada eksploitasi. Mahfud MD menilai bahwa masalah tenaga honorer itu muncul sejak masa Presiden ke-6 RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. SBY dalam kampanye Pilpres 2024 menjanjikan bakal mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia menjadi ASN. Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkat 870.000 orang honorer langsung menjadi PNS. Masih ada sisanya kalau nggak salah 50.000 orang yang mau diangkat pada tahun ini tapi masih disuruh memenuhi syarat. Itu yang dikatakan oleh Mahfud MD. Jadi mungkin ini keliru beritanya. SBY dalam kampanye Pilpres 2014 mungkin itu menjanjikan bakal mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia dan untuk menjadi ASN. Nah, SBY telah memenuhi janji itu dan sebanyak 870.000 orang honorer langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah mengambil kebijakan untuk tenaga honorer itu memang diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mahfud MD pun melanjutkan bahwa saat ini jumlah tenaga honorer justru semakin membengkak menjadi jutaan orang lantaran hampir setiap kepala daerah yang baru membawa tim suksesnya untuk menjadi tenaga honorer. Mahfud MD menjelaskan dahulu sebetulnya sudah ada kebijakan bahwa memang di seluruh kantor pemerintahan tidak boleh ada tenaga honorer. Namun kata dia, banyak pimpinan daerah, bupati, gubernur yang tetap melanjutkan tenaga honorer, pengangkatan tenaga honorer tanpa bisa dibendung. Bupati dan gubernur baru tetap mengangkat terus, tidak bisa dibendung sehingga jumlahnya membengkak jadi jutaan orang. Maka pemerintah sekarang yang akan jadi goyang. Ini bagaimana menyelesaikannya, diselesaikan sekarang, muncul lagi di sana sini, dilarang, akan tetapi persoalan tenaga honorer tetap muncul. Selain itu katanya pemerintah daerah masih harus melanjutkan penggajian tenaga honorer yang diangkat bupati atau gubernur periode sebelumnya. Nah, yang angkat bupati periode lalu udah berhenti, tinggal masa lalunya yang harus diselesaikan dan begitu seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang dikatakan Mahfud MD ini hanya sekedar menanggapi persoalan tenaga honorer yang menurutnya memang persoalan ini disebabkan oleh bupati yang tidak bisa membendung penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer sehingga membengkak jumlahnya menjadi jutaan orang dan diyakini bahwa jumlah ini sangat membebani kondisi keuangan negara. Nah, rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap pernyataan Menko Polhukam ini? Silakan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.